Mas, jangan foto-foto di sini mas. Oh nggak boleh, bukan nggak boleh, ntar suka ada yang ketangkep. Itu yang di gerbongnya Bung Karno Ketangkep sesuatu. itu kayak ada asap gini, zut, asapnya, iya asap lah gitu. Zut. Cuy rusak nih fotonya, apaan sih gini? Lo cek dong itu ada di film lo, enak aja kan? Gua lihat di film ada cuy, yang di filmnya itu lebih tegas daripada di foto. Right guys, back again to Jurnal Tanara. Nah, di video kali ini ada yang spesial, tapi beda men spesialnya men. Spesialnya itu apa? Kita bakalan satronin rumahnya salah satu gitaris ternama band rock yang ada di Indonesia men, ya kan? Jadi nanti kita bakalan interview beliau ya kan, buat ceritain pengalaman-pengalaman atau mungkin ada hal apa yang gak enak yang pernah dialamin gitu ya kan. Jadi buat kalian semua yang penasaran nih, kita nggak usah baik cincong lagi, kita langsung gerbek aja rumahnya men. Kebetulan rumahnya ada di belakang gue sekarang ya kan. Kita langsung gerbek aja men rumahnya. Ini kayaknya kita udah disambut nih guys. Pagernya udah agak kebuka sedikit deh kan. Kita langsung masuk aja guys, yuk. Kita samperin aja. Hai guys, kita langsung masuk aja men ke rumahnya ya kan. Udah dibuka men, kita udah disambut men di sini ya kan. Langsung aja kita masuk. Let's go men. Nah, orangnya lagi di dalam. Kayaknya dia lagi nyantai ya kan, sambil udah bersih. Kayaknya dia lagi melantunkan musik-musik nih. Jadi kita langsung gangguin aja ya dia. Permisi. Wes gila Om Cok. Nah guys, buat kalian semua yang tahu beliau ini siapa, tulis di kolom komentar men ya gak? Kita langsung satronin aja men dulu men. Kita prolog dulu. Oke Om Coki, gila gimana kabarnya Om? Ya gini-gini aja. Gini-gini lagi main gitar nih kayaknya nih. Ini kayaknya bakal nyiptain lagu lagi nih apa gimana nih ya kan? Aduh. Main gitar terus, walaupun PPKM tetap main gitar. Nggak tahu manggungnya kapan, nggak tahu. Jadi nih Om, di sini nih kita nih tujuannya nih buat gangguin Om Coki nih. Oh selalu Ya kan mengganggu. kita bakalan gangguin Om Coki ini ya kan, buat ceritain apa beliau ini punya pengalaman-pengalaman mistis ya kan. Nih kayaknya berat nih obrolannya ya kan. Iya kan? Berat banget. Udah deg-degan nih gue belum. Jadi kita cerita-cerita aja Om di sini ya. Siap. Jatuhnya kita ceritain pengalaman seperti apa, dan yang paling baru yang pernah Om Coki ceritain tuh yang paling baru yang pernah Om Coki rasain itu apa sih? Misalkan kayak diganggu miske ya kan, kintilinik ya kan, atau pernah melihat picing ya kan. Apa? Pocong tuh picing. Kita nyebutnya tuh picing ya. Biar nggak serem ya. Iya, karena saru kalau nyebut, "Woi, pocong-pocong" gitu kan. Kalau Saru. peceng kurus ya, Peceng kurus ya kan. Gepeng. Kayak lidi. Jadi kita langsung aja ya guys ya. Kita langsung ngajak ngobrol aja Om Coki ini, oke? Om, udah Oke. ready buat Ya, sharing siap, sama siap. kita? Langsung WC-nya di sana. Oke. Oke, saya langsung nih kayaknya. Right guys, ini sekarang kita langsung aja berbincang-bincang dengan beliau ya, oke? Om Coki, katanya Om Coki ini punya channel YouTube juga nih Om ya? Punya kebetulan. Apa tuh Om channelnya Om? Coki Bolmeyer channelnya. Coki Bolmeyer. Nanti kita taruh di sini ya guys, biar nggak bingung ya kan. Nah, terus nih kita ada beberapa pertanyaan nih Om sebenarnya nih Om. Wah, Buat ini lain nih. pertanyaan-pertanyaan nih. Mungkin yang pertama kita tanya dulu nih, Om Coki ini kegiatannya tuh sekarang seperti apa Om? Oh, selama pandemi. Selama pandemi jaga rumah. Oke, itu kegiatan loh guys, Iya. itu kegiatan pertama. Jaga rumah. Oke. Jaga rumah. Nggak ada kegiatan, setan gila. PKM hancur semuanya, nggak mama. Nggak main gitar, terus gua sempat belajar awal-awal pandemi itu gua belajar terbangin drone, freestyle, terus abis itu bikin lagu lagi, abis itu manggung-manggung virtual ya. Oke. Manggung-manggung virtual, terus
bikin lagu, terus terakhir sih streaming gaming gue di Twitch. Oh, di Twitch ya? Iya, sama ada live musiknya juga, live gitar lah, bukan live musik, gitar, live ya? gitar juga. Jadi tadi kan Om bilang ada buat latihan-latihan drone itu di YouTube. Om ada ya? Ada di YouTube. Buat kalian semua yang penasaran Om Coki ini kalau lagi main drone kayak gimana, lo bisa langsung satronin aja main channelnya men. Betul. Jadi Semoga suka. nah, tuh, semoga suka. Kalau ya. enggak jangan nyalahin gue, salahin drone-nya. Om, ini kita langsung masuk ke sesi pertanyaan mistisnya. Ini baru Jurnal Tanara. Ini baru. Ini baru masuk. Gitu. Dagingnya itu di sini men ya. Jadi Om Coki boleh nggak Om sharing ke kita itu pengalaman mistis apa yang paling the best yang pernah Om Coki rasain? Jadi the best. Yang paling the best lah. Apa tuh? Gue ada beberapa sih, tapi ya mudah-mudahan ini meyakinkan ya, pengalaman pribadi. Dulu tuh awal, pokoknya di suatu malam itu dia tiba-tiba nangis nelpon gue. Oh, malam nangis. Terus? Jadi dia di apartemen di daerah Casablanca. Oke. Kata Mas Adit yang bawahnya Ground Zero tuh Casablanca. Ground Zero. Ya kan makam banyak kan di dalam situ ya. Nah, tapi kan orang-orang kan tinggal aja nggak tahu sejarahnya, mungkin ya gue nggak ngerti juga. Pokoknya dia malam-malam nangis, dibilang kenapa? Lo kenapa? Gue bilang, jadi dia tempat tidurnya di sini. Sebelum masuk kamarnya tuh ada kayak koridor gini kan, baru belok ke kamarnya dia. Nah, di sini tuh ada layar komputer. Kalau layar komputer gitu kan kalau dimatiin kan dia kayak cermin ya. Nah, dari situ dia lihat ada kayak yang gliding ke situ, gliding. Pas dia mau belok kainnya udah kelihatan, dia telepon gua. Terus ada yang gangguin gua. Kebetulan hari itu kos-kosannya dekat. Jadi gua datang ke situ di tengah malam lah, udah lewat midnight lah. Gua ke situ naik ke apartemennya dia, apartemennya tinggi di lantai 16 kalau nggak salah. Oke. Itu dia lagi nangis-nangis, kenapa? Itu yang gangguin ada di sini gitu. Terus gue dengan rasa takut campur marah gitu, terus ya maki-maki aja. Segala selangkangan dan binatang-binatang gitu keluar semua, pokoknya pede-pedean aja lah gitu, pede-pedean aja. Gue kan soalnya nggak bisa lihat ya, maksudnya kalau bini gue kan, istri gue bisa lihat, sensitif. Kalau gue kan istilahnya orang bebal gitu loh, nggak buta lah yang gitu-gitu. Pokoknya lost aja gitu. Lost. Pokoknya di mana, tunjukin di mana gitu. Itu di situ gua pas marah-marah gitu. Jadi kalau bentuk kamarnya kayak yang tadi gue bilang gini, di sebelah sini tuh di letter L kacanya itu ada tumpukan buku yang jauh dari pinggir lah, agak di tengah dia. Itu kelempar 3 buku. Itu gua, pengalaman pertama gua kelempar 3 buku. Blak gitu, terus gua kaget, campur serem, campur marah juga, anjing. Ya, gitulah pokoknya lo yang nonton. Nah, itu udah translate gitu, sendiri lah bahasanya baca tuh, apa gitu. Ntar lo tit aja ya. Sensor ya kan. Itu nggak berhenti sampai situ. Terus nggak lama di kamar mandi suara rantai. Iya, Mas Topan. Waduh, tuh sopan kan gue manggilnya Mas Topan. Rantai, wrek gitu, suara rantai. Gue hari itu rokok Samsu, sih udah kayak dukun, maaf, bukan dukun. Cenaya. Gue duduk di kan dia ada bathtub gitu, terus gue duduk di bathtubnya, gue kunci kamar mandi, gue ngerokok keluar, lu anjing, gue pokoknya ngamuk-ngamuk deh gitu. Nggak bunyi, tapi selama gue di dalam kamar mandi itu sekali doang bunyinya. Gitu. Terus gue masuk, kunci, terus gue ngomel-ngomel gitu. Sampai itu kejadian panas tuh sampai jam 5 lah. Habis itu hilang rasa merinding dan apa, semuanya hilang. Hilang aja gitu. Hilang, langsung tenang aja. Vibe-nya langsung zeng gitu. Terus gue tungguin lagi sejam gitu, gue udah ngantuk-ngantuk juga kan. Udah ngantuk. Malam loh posisi. Terus pulang gue. Udah nggak ada nih, nggak ada, gue bilang gitu. Tadi sih nggak ada, nggak tahu kalau gue balik. Iya benar. Cuman nggak ada. Abis itu udah abis kejadian malam itu, entah gue nggak tahu, di pokoknya sekonyong-konyong, soalnya spontan ya, gue nggak pernah ngalamin hal yang kayak gini tuh, gue nggak pernah ngalamin hal-hal yang mistis atau gaib gitu, gue nggak pernah. Dari kecil paling ya gue anggap apalah gitu, paling
child's play apa gimana Iya, gitu, iya, gue oke. nggak terlalu gue perhatiin gitu loh. Jadi itu salah satu experience dari buku tadi, terbang sendiri, terus ada suara rantai, itu mungkin bukan rantai tapi yang kayak apa, hordeng yang di Betap itu loh. Rantai Kering, masih rantai. rantai rak gitu, Kenceng juga ya, berarti. rantai kencring rak gitu, ditarik, buset, sadis. Keren Pak. Sadis. Orang nyata waktu gue langsung masuk kamar mandinya, langsung masuk gue. Gue inget kata bapak gue aja tuh saat itu juga. Gue Apa tuh? kayak cuman reaction aja, nggak pakai mikir. Emang orang bodoh, maaf. Jadi react aja, nggak mikir gitu, langsung react aja. Gitu langsung masuk gue. Masih ada suara rantai pas gue di dalam. Gue kunci kamar mandinya, gue ngerokok langsung. Gue tungguin. Wah lo anjing, lo setan, gitu-gituin aja. Wah deg-degan. Padahal aslinya mau Bucet, deg-degan. wah bodo Cuma amat tatak aja gitu kan. Cuek aja udah, kata bapak gue gitu, soalnya gue ngikut aja. Gimana kata bapaknya gimana? Iya pede-pedean aja kata bokap gue. Antara gua apa lu aja yang takut nih? Iya gitu ya kan? aja, udah Iya. kencing-kencing, berak-berak celana nggak apa-apa. Paling cuma segaris gitu doang di kolor kan, buang kolor ntar habisnya. Paling cepirit doang ya, yang penting stand your ground gitu maksudnya. Tiba-tiba bau aja gitu ya. Iya, kalau bau kan, nah gue berak lo kabur, tai. Setan juga gak mau buat tai. Tapi ya emang gitu keadaannya gitu waktu itu. Gila seru banget sih. Itu abis itu surprisingly gue nggak ngerasa ada yang aneh gitu dari hidup gue. Maksudnya nggak, semalam abis ada apa? Nggak ada, gue pulang ke kosan tidur aja. Capek. Iya. Tidur gitu, terus bangun, terus besok berkegiatan gitu, kayak nggak ada. Kayak nggak ada apa-apa, kayak habis nggak ngapa-ngapain gitu ya. Iya, Mbak? lost gitu, karena ya itu gue bilang tadi, gue kan nggak bisa lihat, dan apa yang gue lihat tuh di kepala gue masih kayak model, pasti ada penjelasan penjelasan Secara ilmiahnya tuh masih ada, logikanya nalarnya tuh masih ada biasanya. gitu, pasti ada gitu. penjelasan yang logis gitu. Maksud gue, kenapa bunyi rantai, terus kenapa ada buku bisa pindah gitu, entah ada apalah, gue masih nggak mikir yang Aneh-aneh. iya yang mistis gitulah. Jadi ini Om Coki ini berusaha untuk berpikir jernih, men. Iya. Gue suka, men. Gue suka banget ya kan. Karena banyak om. Biasanya orang yang udah ada gangguan seperti itu langsung parno. Nah, kalau pada saat orang parno itu pikirannya aneh-aneh, nah itu makhluk astral ini seneng. Oke. Dia malah ganggu. Di feed gitu ya, dikasih Jadi di makan feed, gitu. Oke. Jadi triggernya itu justru pikirannya dia. Kan makhluk astral itu dia itu nggak bisa baca hati, tapi dia bisa baca pikiran kita. Oh ya? Gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi buat kalian semua di rumah yang misalkan punya pengalaman mistis, misalkan ada gangguan suara atau apa, usahain lu semua jangan parnoan, karena itu makanannya dia buat gangguin lu, men. Iya gak? Nah, yang tadi di Taman Mini ini apa nih, Om? Ini Indonesia nih, Om. Masuk Indonesia nih kita sekarang kembali. nih. Terbang Indonesia. Langsung Indonesia ya kan? Kalau ini nemenin istri gue seminar, ini kejadiannya gue heran, pasti ada istri gue kejadian gitu. Iya. Terus dia gini aja, ntar gue habis seminar kita foto-foto pakai Lomo. Hari itu lagi seneng main lomografi gitu kan, pakai Oke. kamera-kamera plastik tuh, pakai film kan. Udah pakai toy cam. Terus muter-muter ada wahana ya bener ya, yang ada kereta-kereta tua dari kereta Bung Karno, ada kereta perjuangan zaman perjuangan gitulah, kemerdekaan Indonesia. Udah, terus ada pas masuk foto-foto biasa, terus pas deket ke keretanya Pak Karno, satpamnya ada yang kenalin. Oke. Om Coki, iya, mau masuk nggak ke dalam? Ke dalam mana? Gue bilang, dalam kereta. Emang boleh, dia bilang. Ntar saya ambilin kuncinya dulu. Oke siap, seneng aja gue kan. Iya. Seneng, set. Bini gue boleh masuk katanya. Sudah dapat kuncinya, dibuka-buka gini nggak mau. Gue bilang, wah nggak dapet izin kali lo. Gitu, bercanda kan gue, nggak dapet izin kali lo. Enggak, bisa gitu. Biasanya bisa. Taunya yang kebuka pintu sebelahnya. Udah capek-capek ngambil kunci kan. Terus sebelah kebuka ya kan. Ini kayak film Warkop DKI, men nih. Ini nggak magic, dia lupa salah. Nggak horor nggak. Terus dia ke sebelahnya udah gitu, kalau gue bilang udah nggak boleh kali, terus ke sebelahnya gitu. Terus ini buka lagi. Gue yang gini.
gitu. Terus pas udah di dalam Masuk, terus dia kayak inilah kayak tour guide lah. Ini Oke. di sini tempat pertemuan katanya sama ininya orang-orangnya orang terdekatnya Bung Karno, dia bilang ini di sini ruang keluarga. Nah di tengah-tengah ini apaan? Dia bilang oh ini tempat apa kayak pelayan ya, butler ya kayak pelayannya. Jadi di sini emang ada gue liat ada kayak dapur kecil gitu, tempat mungkin kopi atau Restorasi makan kereta lah ya, Iya berarti restorasi gitu ya benar. Terus dia lihat gue pakai ada lomo gue kan, kamera kan gue kalungin gitu kan. Mas jangan foto-foto di sini mas. Oh nggak boleh, bukan nggak boleh, ntar suka ada yang ketangkep. Dia ngomong begitu, dia ngomong nggak ada yang ketangkep. Gue udah kokang tuh keret. Ada yang ketangkep, cepret langsung instan, langsung gue hajar aja, cret gitu, seret. Gue ada berapa frame lah gue ambil di situ, dia ngomong terus dia habis ngomong gitu gue oke, cret gitu, gue ambil cret udah ya. Terus udah keluar gitu, makasih ya. Nih kalau masuk kereta yang lain nggak apa-apa kan, kebuka masuk aja, dia bilang gitu. Udah sebelahnya kan ada kereta yang perjuangan gitu lah. Oke, peninggalannya lah Iya, ibaratnya. Merdeka atau mati. Situ gua ambil lagi duduk. Wah, gini ya keretanya. Set, gua ambil thread gitu 2 kali. Thread. Udah. Terus gua ke Bogor mau ke rumah nyokap kan. Sebelum ke rumah nyokap gua bilang di sini ada tempat cuci film old school nih, gua cuci dulu ntar kita pulang baru ngambil. Ya udah. Udah ngasih filmnya, buka ngasih. Entar sore jadi ya udah. Ke rumah nyokap tuh sore ngambil film. Ngambil fotonya. Ngambil foto. Yang lain sih bagus begitu yang di gerbongnya. Sampai Bung Karno Ketangkap sesuatu. itu kayak ada asap gini, zut. Asapnya iya asap lah gitu. Zut. Pointing ke arah kamera lah gitu. Jadi asap zut gitu ke kemari. Gua ngomel sama enciknya, yang jaga foto itu. Iya. Ci rusak nih fotonya, apaan sih begini? Lo cek dong itu ada di film lo, enak aja kan. Sempat engkel-engkelan dulu ya. Gue bilang, bener lu Ci, iya lihat dong, maksudnya dia ngedumel kan. Gue lihat di film, ada cuy. Di filmnya itu lebih tegas daripada di fotonya. Asapnya tuh lebih tegas di filmnya daripada di fotonya. Karena negatif. Itu langsung berdiri semua, gue langsung ini apaan lagi deh, gue bilang gila. Terus gue tambah penasaran, lihat foto berikutnya bentuknya kayak toge lo bilang tadi tuh, yang di kereta sebelah tuh, yang di kereta pejuangnya tuh gue ngambil fotonya gini, ceret, Angle bawah gini, ceret 2 kali. Yang satu toge 2 ke arah gua, set begitu foto frame kedua udah deket bener-bener sekitar sini lah. Yang tadi di sana, terus yang kedua di sini. Terus gue lihat lagi di filmnya. Serius? Iya kayak corpse gitu. Kayak corpse ada kayak buntutnya. orbs jalan gitu. Tapi ya. corpse kan bulat doang. Ini ada trailnya, ada buntutnya gitu kayak. Itu jejaknya biasanya. Jejaknya dia jalan tuh. Kayak sperma gue. Jejaknya dia jalan tuh biasanya. Orbs tetap bulat nih. Iya. Jadi rohnya tetap bulat, jinnya tetap bulat, tapi dia kalau biasa lagi jalan dia suka ninggalin jejak. Nah iya kayak. Itu. Kayak bola api mungkin ya. Penjelasannya kayak bola api gitu. Itu di negatifnya sih. Jelas banget tuh. Langsung gue lihat gini, set bini gue di rumah nyokap, gue ngambil sendiri kan. Ini seru nih gue. Cek, Ci, thank you Ci, set cabut mobil. Lu lihat foto yang tadi nih. Wah ini serem banget loh. Masih ada tuh fotonya? Ada lah di sebelah mana rumah ini. Masih ada, sampai negatifnya gue sih. Gokil coy. Jadi nih Om Coki ini mulu nih gue tadi gila loh. Karena kalau biasanya orang menceritakan sesuatu itu kan dia kesana gitu. Dia membayangkan pada saat ada di situ gitu kan. Jadi pasti ambience-nya tuh ke bawah ya Om. Emosinya tuh ke bawah karena pas seseorang menceritakan sesuatu, dia pasti bakalan ke flashback sendiri otaknya dia. Bakalan ke flashback sendiri ke pengalaman pada saat dia menjalani itu gitu ya Mbak. Jadi Om Coki ini banyak juga ya pengalaman mistisnya. Lumayan, nggak direncanain maksudnya. Ya makanya itu gue bisa inget jelas karena buat gue yang wow gitu, yang amazed banget gitu ya. Apa nih gitu. Karena gue karena gue gini, gue mesti cerita background diri gue sendiri. Oke. Gue kategoriin
sama hal fenomena-fenomena ini gue kategoriin sama kayak UFO, maksudnya benda-benda yang kita nggak bisa explain, yang nggak bisa kita jelasin pakai nalar gitu loh. Jadi apa bedanya gitu loh? Kalau orang zaman dulu, kalau gue pernah inget kan bilang, lo kalau lihat setan bukan lo doang yang sial, dia juga sial lihat lo gitu kan. Itu kan kayak ngeledek, ngeliat gue sial. Saya tuh gue ngeliat setan sial, setannya ngeliat lo sial, lu busuk soalnya ngeliat. Oh ini bosnya setan nih gitu ya. Oh bos gue nih gitu. Tapi kalau ngelihat maksudnya perkembangan gue bukannya soto ya bagaimana ya, maksudnya perkembangan teknologi zaman sekarang kan ada quantum physics tuh kan. Kan secara hitungan dia bilang kan kita setiap per berapa detik itu ada dimensi baru terlahirkan selalu gitu. Jadi mungkin kalau di otak gua nih, gua mikirnya mungkin gesekan-gesekan itu ada gitu. Lagi kelihatan gitu loh, kayak nyari TV kan zaman dulu ya, tapi TV yang masih semut gitu kan. Kalau ketemu gambarnya kan ada samar-samar, terus nggak lama baru jelas gitu. Iya. Karena on off om biasanya kayak gitu. Nah, itu tuh on off, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Sama kayak sensitivitas kita kalau misalkan bersanding sama dunia astral tuh gitu. Kadang-kadang saya misalkan bisa ngelihat nih. Ini astral nggak ginian? Astral projection gitu mah. Misalkan Om Coki lagi jalan, saya ngelihat Om Coki enggak. Terus tiba-tiba Om Coki jalan. Enggak bakalan lihat iya. gua. Om Coki jalan, Om Coki lihat, saya enggak, itu on off indranya biasanya. Gitu ya. Iya. Yang mana yang lagi intun lah gitu. Yang mana yang lagi dia langsung. Berkokok tuh yang jago. Nah, kalau di rumah ini, Om. Di rumah Om Coki ini sendiri pernah ada sesuatu hal yang mistis enggak sih, Om? Gue kalau sekali lah, kalau yang 2 kali lah. Dulu pas pacaran 2 kali sih. 2 kali ya. Pas pacaran ada yang ngikut gua tur ke Jember. Hari itu gua nyusul sama Eno malam-malam naik pesawat ke Surabaya di travelnya yang HS zaman dulu gitu lah, yang gede gitu. Tahun berapa tuh Om kira-kira? 2000-an. Sekitar 2005, 2006 gitu lah. Oke. Itu gimana tuh? Itu gua kayak ada yang duduk di belakang travel. Gua kan berdua kan, enak dulu belah sana gua belah sini, orang gede kan travelnya, enak bisa gini, bisa begini gitu kan, berdua doang. Anak-anak udah sampai Jember soalnya kita nyusul berdua. Terus gua ngeliat ke belakang, terus kayak ada yang gini, Jack, di belakang ada yang skut gitu, tapi bentuknya nggak skut. Bentuknya gokil, serem, Jack. Tapi kalau pas di travel gue lihat gini, terus gue ngeliat ke belakang gue, Eno perhatiin, gue nggak tahu kalau Eno perhatiin. Lu lihat apaan sih? Nggak ada. Wah tuh enggak. Sudah nih, begitu sampai hotel di Jember, itu gue kaget. Gue kalau kaget nunjuk gue. Oke. Nggak tahu itu emang udah. Refleks. Iya refleksnya. Makanya gue bilang gue bodoh soalnya. Jadi react dulu baru mikir. Reaksi dulu gitu. Nembak dulu baru ngejelasin. Gitu. Terus. Itu gue balik badan, gue kaget. Jadi bentuknya matanya gede, lidahnya panjang gitu. Hitam tapi semuanya. Tapi split second, cek gitu, gue kaget kan, cek gitu, terus balik badan gue langsung nani tit gitu, kalau ngomong di sensor terus tit. Pokoknya kebun binatang keluar semua lah ibaratnya. Binatang, selangkangan hewan, semuanya keluar deh tuh. Soalnya react gitu, nggak. Alami itu natural ya. Selain kejadian itu, terus gue langsung telepon di hotel yang kita nginep itu juga emang agak horor katanya, tapi gue kan nggak bisa lihat ya. Jadi gue lempeng aja, tidur aja, tahun dibangunin. Itu kita satu band. Hari itu bukan, tar dulu. Oh klinik musik lah. Oke. Itu satu geng, satu regu, maksudnya satu rombongan itu akhirnya tidur di satu kamar. Karena mereka semua ngalamin hal-hal yang berbeda ternyata di hotel itu. Berarti hotelnya ada yang di lift, ada yang diri di atas toiletnya gini. Katanya gue kan nggak bisa lihat, gue kan lempeng aja gitu. Cuman yang di depan pintu itu beda sendiri. Gue malam itu telepon waktu itu belum istri, masih pacaran. Oh masih pacaran, oke. Nah, bokin gue nelfon. Gila, gue diikutin gini-gini lu. Wah sembarangan kamu.
Itu dari rumah itu pelindung kalau di situ tuh namanya. Itu leluhur ya. Iya, leluhur saya gitu. Wah, gua tambah nggak ends, gila nggak enak banget, gua langsung aduh ya maaf. Udah kebun binatang udah keluar ya. Gua bilang maaf, gua nggak tahu, gua bilang gitu sumpah, gua nggak tahu, gua merinding lagi gua. Udah dikatain selangski kan. Iya langsung, tapi gua langsung minta maaf, aduh ampura, langsung gitu, gua langsung maksudnya sorry gitu, gua nggak tahu. Sorry ya, iya, karena gua nggak tahu. Iya, gua ngomong aja sendiri gitu, anak-anak bodo amat ngeliatin, gua bilang gua nggak tahu, gua bilang mohon maaf. Udah, nah yang itu di rumah, yang kedua tuh di sini. Yang barusan lu lihat itu. Ah iya. Ini bukan dari yang laki. Oh, yang laki. Yang depan yang laki. Yang dibajuin. Yang jaga rumah. Jaga rumah. Jaga rumah guys ya kan? Jadi ini habis kayak gini juga, habis gini. Cuman gua mau bagus sama anak-anak habis jamming bikin lagu, mau bikin materi album berapa gitu gua lupa. Bubaran. Sekitar ya jam 11:30 gitulah bubaran. Terus keluar kan, gua kan biasanya ada yang jaga di sebelah, nggak tahu malam itu nggak ada, atau udah tidur atau gimana kan, udah telat juga, udah malam. Gua lah jadi tukang parkir, ya mundur kiri gitu kan, Eno udah keluar, terus di sini yang jaga namanya Pak Yono. Itu depannya mobil bagus ngadep sini nih, di depan sini persis kan, di gang nih ada gang sebelah sini kan, ban sini nih persis. Di depan mobil bagus tuh gue lihat orang lewat gini, zet gitu, orang ginian tuh, ada dagingnya. Orang wujud gitu maksudnya? Iya, orang. Set, gue bilang Pak Yono, gue teriak gitu kan, gue dalam hati dongkol juga, anjir gue teriak pasti dengerin ngepet banget gitu kan. Gue kan malah ngerti, gila lu gue, karena gue lihat orang lewat. Terus gue teriak-teriak gitu, ya Allah mundur aja gue, setelahnya bagus keluar pala dari mobil, lo manggilin siapa sih gitu. dia serem kayaknya ya, manggilin siapa, tadi Pak Yono lewat depan lu, kagak ada yang lewat depan gua anjing katanya. Oh dia ini juga. Wah gila, Takutan juga tuh. enggak, gua apa yang kayak gimana, nggak, gua malas debat gitu, gimana nggak ada yang lewat karena lampunya gitu, lampu mobilnya kan gede ke arah sini. Terus orang kan kelihatan kali orang gitu, set dari gang sini keluar terus belok kiri ke arah sono. Pembelaan gua, iya. Tahunya nggak ada, orangnya putih semua sih bajunya, putih semua. Jadi kan gua, tapi kan gua karena udah pengen buru-buru juga kali itu semua, makanya gua teriak-teriak Pak Yono. Ya gitu, gua perasaan gua, kenapa gue dicuekin, tai banget gitu kan, kesel kalau dicuekin kan. Kok gue panggil nih udah teriak-teriak udah nyamperin. Mundur, palanya keluar, lu manggilin siapa sih gitu. Tadi Pak Yono lewat depan lu, kagak ada yang lewat depan gua anjing. Gokil men. Wah itu, di situ gue langsung, anak-anak udah keluar nih, gue masih diam berdiri, gue sumpah gue masih diam berdiri di situ, masih nyari orang di gang ini. Gue sampai ke sebelah nyari gitu, tadi Pak Yono beneran nggak ada, bagaimana? Ternyata Pak Yononya nggak ada, emang di atas tidur. Nggak ada, tidur. Iya tidur, nggak ada orang emang. Gue yang ngunciin pagernya segala macam semuanya, gue mati-matiin lampu. Gue yang terakhir lah yang aktif gitu, gue matiin semua kunci-kunci rumah. Besoknya baru ya nanya lagi ke yang punya rumah. Oke, terus ke bini gua. Itu kan penunggu karangnya yang di sini. Ternyata guys. Dan gua bukan cuman gua doang yang pernah gitu, maksudnya ya hampir semua orang di rumah ini udah pasti pernah ya. Iya, cuman nggak pernah ada yang merasa terganggu atau gimana atau gini atau gitu atau gimana. Dia baik gitu ya memang maksudnya ya. Ya kalau di orang Bali katanya sih emang part of the perwakilan dari leluhur mungkin untuk jaga keturunannya. Iya, gitu mungkin. Biasanya gitu, biasanya perwakilan ada mungkin yang kayak gitu. Biasanya itu kayak kodam leluhur namanya Om. Apa? Kodam leluhur. Brengsek. Jadi pasti lu istilah sendiri nih. Enggak, beneran ini serius. Ini beneran. Ini serius beneran. Ini beneran guys. Jadi ada makhluk sebangsa mungkin kayak kita kali ya. Kayak kita gini yang udah meninggal,
dia itu biasanya jagain keturunan-keturunannya gitu Om. Biasanya begitu, ada yang kayak gitu juga ada. Sampai sekarang pun masih ada. Oh ya? Masih ada. Nah Om, yang menarik banget nih, pas saya masuk ke studionya Om Coki, ini ada foto beda sendiri Om. Nah ini, oh ya mungkin Bewair Candy Chansi, ya itulah pokoknya ya. Belanda sih kayaknya. Iya kayaknya nih. Katanya sih lukisan ini yang pas beli rumah ini udah ada di sini. Mereka udah di sini. Oh, berarti ini rumah. Jadi lu mau geser kemana juga matanya tetap ke lu. Tes aja pakai kamera. Serius Om? Lu dari sini aja dia ngeliatin gua nih. Gua di sini posisinya. Entah ada yang aneh atau pelukisnya jenius. Iya. Dari semua angle perspektifnya jelas. Dapat gitu Iya, kan? matanya terutama matanya. Ini pelukis yang jago nih. Ini pelukis yang jago nih. Ini kita ambil logisnya aja, men. Kita ambil logisnya. Kan gua bilang Ini gitu pelukis yang tadi. jago, men. Ini kayaknya Leonardo da Vinci, men ya. Yang pelukis yang keturunan Tapi dia. emang dia dari rumah ini udah ada dia. Berarti ini udah lama ya, Om? Rumah ini tuh udah lama kebangun. Lama banget nih udah. Dari zaman old Belanda, school ya? nih, ya old school nih daerah ini. Bentuknya nggak begini ya tadinya. Oh, ini udah renovasi. Udah renov ke berapa ini? Oh. Bentuk jadi aslinya kayak nggak gini. Ini tadi satu ruangan sama di sana, terus di depan sini tuh ada kolam ikan. Itu juga aslinya nggak gitu. Aslinya sih satu rumah aja nih, nggak ada teras gini maksudnya. Oh, nggak ada teras-teras. Ini juga satu ruangan gitu. Oh, terus disekat-sekat gitu ya buat. Iya kan tadinya nih kantor, sempat jadi kantor sama keluarga kan sempat jadi kantor, sempat jadi terakhir jadi studio. Oh, terakhir jadi studio ini. Studio ala-ala. Studio ala-ala. Pokoknya studio aja judulnya ya kan. Oke lah guys, mungkin segitu aja guys. Nih masuk Pak ya kan. Jadi mungkin segitu aja guys interview tim Jurnal Tanara bersama Om Coki ya kan. Jadi jangan lupa guys lu like, comment dan subscribe karena like, comment dan subscribe itu gratis men. Ya. Jangan lupa juga lu like, comment dan subscribe juga YouTube-nya Om Coki. Tadi YouTube-nya Coki Bolmeyer. Coki Bolmeyer ya kan. Lu jangan lupa like, comment dan subscribe juga YouTube dari Coki Bolmeyer itu. Oke, guys. Mungkin segitu aja ya guys ya sharing kita. Oke Om. Oke, thank you aja. Thank you ya Yeah, udah. Thank you banget nih Om main kita. kemari. Teman-teman Jurnal Tanara, salah di sebelah. Teman-teman Jurnal Tanara, terima kasih udah mampir. Thank you. Nih kita ganggu Om Coki buat ngorek-ngorek kisah-kisah misteri yang dirasakan sama Om Coki ya kan. Cerita lucu tapi jadinya ya. Iya, cerita lucu tapi menarik nih ya kan karena perdana ya Om ya. Ngerasain kayak gitu kan perdana. Wajar Om kalau misalkan perdana tuh pasti bener nggak sih? Terus tiba-tiba ada oh iya bener. Oke, capek gitu ya kan. Jadi kan begitu ya kan. Oke guys, sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Kita bakalan upload video yang bisa menghibur kalian semua. Oke? See you at Jurnal Tanara.